Hadis diriwayatkan ti sahabat Abdullah bin Amr bin As. Qala, Kanjeng Nabi pernah berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bahwa seorang muslim yang sempurna keislamannya adalah orang yang lisan dan tangannya itu tidak mencelakakan orang muslim yang lain. Orang yang muslim lain selamat dari lisan dia dan tangan dia. Wal muhajiru, dan orang yang hijrah adalah man hajara manahallahu anhu, adalah orang yang mencegah dirinya dari apa yang Allah larang. Titik. Jadi kan kamari aya hadis nutos kalangkung bunyal islamu ala khamsin ya. Hadis tentang rukun Islam. Islam dibangun di atas 5 pondasi, nyata rukun Islam sadaya. Tah ari rukun Islam kan isina hubungan sareng Allah nya, dimulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji, hubunganna eta sareng Allah. Lantas timbul pertanyaan, apakah seseorang dikatakan muslim ketika dia hanya melakukan atau memenuhi hubungannya dengan Allah, atau gampangana apakah seseorang sudah dianggap sebagai muslim yang sempurna ketika sudah melaksanakan rukun Islam? Maka melalui hadis ieu Kanjeng Nabi menegaskan bahwa muslim yang sempurna itu ya tidak hanya muslim yang memperhatikan hubungannya dengan Allah semata, melainkan muslim yang memperhatikan hubungan terhadap sesamnya gitunya. Jadi hubungan ke Allah mah hubungan vertikalnya atau kaluhur teh, ka sesama mah hubungan horizontal gitunya, hablum minallah hablum minannas. Dikatakan bahwa cek Kanjeng Nabi, seseorang yang Islamnya sempurna adalah seseorang yang orang lain itu tidak tersakiti oleh lisan dan kedua tangan. Jadi Kanjeng Nabi ngakhususkeun pertama menyebut lisan, lalu kemudian menyebut tangan. Karena memang lisan itu kan dikatakan oleh para ulama jirmuha sogir wa jirmuha kabir. Bentukna kecil tapi afatna luar biasa ageng. Menyakiti sesama muslim dengan lisan itu lebih membekas itunya bagi muslim ketimbang menyakiti secara fisik terkadang. Makanya pernah itu jadi Kanjeng Nabi sendiri pernah dengan lisannya membuat sahabat tidak merasa enak hati. Tapi ya jangan kita katakan Kanjeng Nabi lisannya kurang baik gitu. Jadi kronologi nate Kanjeng Nabi itu waktu hijrah ke Madinah kenalan kan ya jeung orang-orang sahabat-sahabat Ansor, kenalan. Terus aya di kalangan orang Arab mah biasa aya nama asli, aya nama julukan atau nama lakob nya. Nu namina julukan kadang aya nu julukana alus, aya nu julukana goreng, nya di urang bae kumaha. Anu hideung sok disebut si Maghrib kan ya. si Black kan gitu.
di urang ge pan kitu. Si bule he nu diganti. Justru tak lebih menyakitkan jalma hideng dipoyokan si bule. Tah, Kanjeng Nabi pernah manggil sahabat nya memang cek baturna kitu duka hilap deui nya panggilan teh naon lah gitu. Karena batur manggilna umpamana si Black gitunya. Kanjeng Nabi ge ngiring gitunya ke bawah arus gitu. Itu saur para ulama imma Kanjeng Nabi terang nami aslina, imma memang terus masyhur gitu. Tapi ternyata si sahabat Ansor tadi teh tidak berkenan lah. Tingku naonnya ari nu ngomongna batur mah kajen tapi nu ngomongna Kanjeng Nabi mah urang kasinggung gitu, asa kasinggung. Tapi teu nyarios langsung ke Kanjeng Nabi. Terus akhirnya aya salah seorang sahabat nu nyampaikan ke Kanjeng Nabi si eta jalmi teh tersepeun namun disebut kitu teh kaiji sanes nami aslina, kadua nya goreng lah gitu, julukan anu goreng. Wah, terus Kanjeng Nabi langsung manggil sahabat tadi nyungkeun hapunten, bahkan Kanjeng Nabi sampai ngadoa ngadoakeun jalmi tadi, Allahumma fa ayyu mu'minin sababtuhu au azaituhu au syatamtuhu faj'al dzalika lahu kafaratan wa dukhran. Ya Allah, sahabat jalmi Islam anu pernah tersakiti itunya ku kuring, maka jadikan itu sebagai kafaroh bagi dia. Jadikanlah itu ladang pahalang kelah di akhirat. Dukhron teh kan simpenan jang anjeunang ke di akhirat. Itu Kanjeng Nabi itunya. Dan ajaran Kanjeng Nabi untuk tidak menyakiti dengan lisan itu luar biasa. Sampai pernah aya sahabat, ya sami kejadianna siga kieu, aya sahabat anu ngejek ka sahabat sanes. Terus Kanjeng Nabi terang. Terus naon teh? Aya sahabat anu ngecek ka sahabat sejen. Kanjeng Nabi terang, terus dipanggil nu ngecenan. Kanjeng Nabi, innaka umruun fika jahiliyatun. Bahwa anjeun teh jalma anu masih keneh boga sifat jahiliyah. Nyata seneng menyakiti saudaranya dengan lisan. Itu termasuk daripada kebiasaan jahiliyah. So, akhirnya sahabat tadi langsung menyesal, minta hampura, sampai saking ku nyesal nate jadi ngagoler gitunya, ngagoler terus ngomong pokoknya sim kuring naon teh moal rek hudang salagi sim kuring tak can ditincek gitunya. Hulu sim kuring can ditincek ku eta sahabat. Bahasana naon rokobah gitu. Aya rokobah teh kan area sekitar kepala. Pokoknya sim kuring moal rek ngangkat badan sim kuring salagi tacan di lengkahan lah gitu ku eta jalmi. Jadi maksudnya minta hampura sampai ka kituna. Karena mohon seperti itu. Jadi merendahkan diri sedemikian rupa. Jadi ya kadang orang teka raosnya memoyokan batur gitu. Dan itu mungkin bisa menyebabkan terhalangna urang tina rahmat Allah. Kadang jalmi geus maot ge kadang ku urang di naon? Di ecek itunya. Tapi memang para ulama itu sepakat bahwa tidak boleh melaknat seseorang selama dia masih hidup. Karena ningali dohir mungkin kalakuanna siga dajjal gitu nya. Tapi dohir batin nama kan orang terterang. Iya ulama-ulama ahli iya nya, ulama-ulama tasawuf berpandangan seperti gitu. Seperti Imam Ghazali itu kenging ngalaknat ka jalmi nu masih hidup meskipun kalakuanna siga dajjal. Karena sahanu apal buah eta teh maotna husnul khotimah. Bahkan nu tos maot ge
selama masih bisa terjangkau oleh rahmat Allah, maka yaitu naon tidak boleh kita laknat. Kecuali kalau yang sudah jelas-jelas tidak akan terjangkau oleh rahmat Allah seperti Fir'aun gitunya, boleh kita laknat. Kalau masih meskipun mautna dohirna naon katingalina dohirna mautna kurang alus lah gitu, tapi kan masih ada kemungkinan terjangkau oleh rahmat Allah, maka tidak boleh kita untuk melaknat. Iya cek ulama tasawuf, tapi mun cek ulama syariat mah beda deui. Non seperti guru abdinya itu kan kerasnya, kadang sok mengatakan seseorang nya harus ngalaknat sih maksudnya, cuman seperti aya tokoh-tokoh liberal lah, tokoh-tokoh anu nyeleneh itu kupun guru abdi kadang sok disebat macem-macem lah gitu. Itu tujuannya supaya naon namina teh, supaya ngabedakeun anu hak sareng anu batil gitu maksudna mah. Can jamna namanya. Tujuannya seperti terus terang banyak. Jadi pun guru Mbah Naji itu sering tersetuju, bahkan sering menjelek-jelekan Gus Dur. Karena memang secara dohir kadang Gus Dur itu kan nyeleneh ya. Mengatakan Al-Quran kitab porno gitu kan. Karena nu dipandang ku guru simkuring ya dohirna gitu. Terus supaya jalmi terang bahwa mengatakan kitab Al-Quran kitab porno teh goreng gitu, tujuannya gitu. Jadi ya beda-beda cara pandang ulama. Protos Habib Rizik kan ya keras gitu. Kajalmi anu sering berpendapat nyeleneh itu bukan berarti non menyalahi pendapat ulama nu pertama tadi. Terus ayat keterangan al-lisan al-tahir law qara al-fatihata ala maridin yahsulu lahu asy-syifa biiznillah. Wa ammal lisan al-khabis bisabbi wal kadzib hatta law qara mi'ata marratin la yahsulu syifa. Lisan anu bersih, lisan anu suci, anu tara naon? Anu tara ngalaknat kabatur, anu tara nganyenyeri kabatur, anu tara bohong. Itu lamun macakeun Fatihah kajalmi nu udur, maka kalayan izin Allah bisa nyehatkeun gitu nya. Dibacaan Fatihah gitu. Nungkeun cai ka jalmi pamacakeun Fatihah dengan niat tadawi berobat itu kan sunnah, aya hadis nakanya. Kanjeng Nabi pernah ngaruqyah, aya sahabat ngaruqyah ku bacaan Fatihah. Tapi amal lisanul khabis, lisan anu kotor, anu sapopoena ngomong kasar, ngomong seneng ngomong kasar kabatur, hatta law qara'aha mi'ata marrah, sanajan dibacakeun Fatihah 100 kali ge. Gitu. Jadi nungkeun cai doa teh tinggal heula jalmina gitu nya. Ieu lisana bersih henteu. Hari kiai mah kan karuhannya dianggo ngaos bae. Berarti ya mendekati ke itu jadi. Jadi nu pertama cek Kanjeng Nabi man salimal muslimuna min lisanihi, dari lisannya. Yang kedua dari tangannya. Terus Kanjeng Nabi mengatakan tangan, tidak menyebutkan anggota badan yang lain karena memang anu paling dominan anggota tubuh orang kan tangannya, nu sering dianggo sehari-hari, sehingga kan nu dimaksudnya sadaya anggota badan lah gitu. Tidak hanya tangan. Dolim lah tegasna, dolim ka sesama, menyakiti dalam bentuk fisik. Kalau yang pertama menyakiti dalam bentuk ucapan lisan, yang kedua menyakiti dalam bentuk fisik. Nah, ketika seorang muslim sudah menjaga lisan dan fisiknya dari menyakiti saudaranya, maka Islamnya dianggap
sempurna. Pemikir sih dia seorang penguasa menyakiti dengan kebijakannya gitu, menyakiti rakyat dengan kebijakannya tak kumata termasuk jadinya Sami termasuknya. Jadi wa fi dzikril yad duna ghairi haminal jawarih nuktatun fayadkhulu fiha al yad al ma'nawiyah. Jadi bisa juga yang dimaksud yad di sini adalah seperti kekuasaan gitunya. Kal istilah ala haqqil ghair bi ghairi haqqin, seperti yad itu kan bisa diartikan kekuasaan gitunya. Jadi seseorang yang menyakiti muslim yang lainnya dengan pangkatna, dengan jabatana sami bae gitu. Jadi penyebutan tangan di dia teh lamun cek ilmu naon, ilmu balaghah mah min anwa'il badi. Bade tajnisul istiqaq ya, tajnisul istiqaq. Jadi ilmu sastra Arab itu termasuk tajnisul istiqaq. Jadi naon mana mas lebih luas cakupannya. gawat mana gawahnya Terus nu kadua cek Kanjeng Nabi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi hijrah teh kan aya dua nih, aya hijrah zahir, hijrah zahirah, aya hijrah batinah. Hijrah zahirnya berpindahna fisik, ada hijrah teh kan pindahnya. Berpindahnya fisik dari satu tempat ke tempat lain. Itu hijrah. Jadi ayeuna mah geus teu aya istilah hijrah teh karena cek Kanjeng Nabi sendiri la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Jadi setelah Kanjeng Nabi membebaskan kota Mekah, aya sahabat nu naros. Kanjeng Nabi ayeuna kan Mekah terus dikuasai, itunya. Mekah terus terkuasai oleh orang-orang muslim. Kumaha lamun ayeuna hijrah deui kitunya, ka mana boh ka mana? Terus dijawab ku Kanjeng Nabi la hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Sehingga hijrah di dia berarti hijrah batin. Hijrah batin itu adalah tarkuma tad'u ilaihin nafsul ammaratu bisu wasyaitan. Hijrah batin itu adalah meninggalkan apa yang diinginkan oleh nafsu gitu ya, meninggalkan dari satu keadaan jelek menuju keadaan yang baik. Itu hijrah. Yani yang dimaksud adalah hijrah batinah. Tapi la hijrata ba'dal fathi itu kan tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Itu kan memang waktu itu Mekah sudah terkuasai. Sehingga saur para ulama umpamina orang hirup di wilayah anu mayoritas kafir, terus orang di posisi naon ditindas ya tetap wajib hijrah gitunya. Jadi kondisional lah gitu. La hijrata ba'dal fathi memang waktu itu Mekah sudah aman. Sudah tidak ada lagi sahabat yang ditindas oleh orang-orang kafir. Titik. Terus salajengna hadis ke-11 babu ayyul Islam afdal. Haddatsana Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Qurasyi qala haddatsana Abi qala haddatsana Abu Burdah ibn Abdillah ibn Abi Burdah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qalu ya Rasulullah ayyul Islam afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Isami hadis namanya man salimal muslimuna min lisanihi. Lanjut hadis salajengna babu it'amut ta'am minal Islam, memberikan makanan termasuk sebagian daripada ajaran Islam. Haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Al-Laisu an Yazid an Abil Khair Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma
anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun qala tut'imu ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Diriwayatkeun ti sahabat Abdullah bin Amr deui aya hiji pamegat sahabat naros ka Kanjeng Nabi, ayyul islam khair, ajaran Islam, di antara ajaran Islam yang paling baik itu apa ya Rasul? Terus cek Kanjeng Nabi, qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf. Di antara ajaran Islam yang baik adalah memberikan makanan terhadap fakir miskin atunya, dan membaca salam ala man arafta kepada orang yang engkau kenal, wa man lam ta'raf dan kepada orang yang belum engkau kenal. Jadi memang Kanjeng Nabi gaduh kebiasaan gitu nya. Para sahabat tuh terkenal, para sahabat itu terkenal ngegaduhan sifat mun urang mah kepo nya. Jadi sering naros ke Kanjeng Nabi saking ku semangatna para sahabat gitunya. Wae Kanjeng Nabi ajaran Islam nu paling sae teh naon sih gitunya. Seperti tadi hadis sebelumnya, ya Rasulullah ayyul Islam afdal, Islam yang paling utama itu yang bagaimana? Terus di hadis ieu ayyul Islam khair, Islam yang paling baik itu yang bagaimana? Terus jawaban Kanjeng Nabi selalu beda-beda gitunya. Nu pertama tadi Islam yang paling baik itu adalah yang menjaga lisan dan tangan. Terus di hadis nu selanjutnya yang paling baik itu adalah sedekah makanan dan mengucapkan salam. Berarti itu jadi upami mah jadi siga naon, siga puzzle lah gitu. Jadi lamun dihijikeun jadi sempurna. Jadi bukan berarti yang ditanyakan oleh sahabat kan yang paling utama. Berarti apakah memang naon yang menjaga lisan dan tangan itu yang paling utama? Nya henteu oge gitu. Maksudnya di antara kesempurnaan Islam, dan masih banyak lagi yang menyempurnakan Islam. Tut'imut ta'am, memberikan makanan, Kanjeng Nabi. Memberikan makanan termasuk ya nyuguhan tamu ya. Masih ya. Memberikan makanan kepada ayam tetangga kumaha? Karena kan sok ieunya sok kenal gitu orang teh. Gua marawan ayam orang terus kan tetangga datang. Dan sodako mah. Ya, kami bae da kan ningali keumuman hadisna padu tut'imut ta'am nereda hareun. Ya mungkin imaka manusia, imaka hayawan. imaka hayawan. Karena memang makan itu kan kebutuhan nu paling pokok gitunya. Jadi kalau ini dijalankan, syariat Kanjeng Nabi ieu dijalankan, mestina moal aya jalmi anu miskin taruhana sampai henteu bisa dahar. Intinya miskin teh kan nu paling parah sampai kelaparan. Mestinya tidak ada istilah orang meninggal kelaparan, karena ya tadi gitunya memberikan makanan itu kan adalah sedekah anu paling gampang lah gitu ya. Anu paling enteng gitunya. Ong dahar sekali wareg gitu kan paling sapiring gitu kan, sedekah sapiring gitu. Gitu. Mun tilu piring kasurupan mah. Kasurupan. Ini maraban buta hejo juga. Jadi termasuk naon ad-diyafah,
makanya lamun sowan ka kiai-kiai naon teh kiai-kiai Jawa mah nya lamun namu teh disorok-sorokeun jadi nya hampir di pasien disorok-sorokeun teh sampai kiaina sampai nguriling kudu nyandak teh nya bawahnya lamun kasedan teh nya mun ka bahminan itu dia nyandak teu ngarti berarti yang urang nanya entos komo lamun ngomong orang puasa mah sudah ku tetanggi teh muci car apa teh taruh yang langsung ngambil ambil bos satu buah mah Hari jeung akan gari ka Jawa Tengah teh. Kadang-kadang pas parasmanan teh. oro Tinggal Iya. pilih Jadi serba adan. akan makan Udang rek sok sanajan eta teh masihan mamun teh ka non muslim gitu sami bae. bae Allah. anu iya belah anu ngabutuhkeun mulai di TNI di Papua teh pan yang ka maja teh je Pame imut to tuangan angkau mah teh kuliah ada gitu. Mas anu macan nyambung. Isuk-isuk. tapi masakna urang ngopi ji eta Kalian Da kayak dijieunkeun geus kabur mah teu benar. penting urgen Nah, jadi non masihan kebutuhan anu paling pokok sehingga di mana non syariat ini sudah berjalan maka mestinya tidak ada orang yang kelaparan. Terus cara masih kenanya kamari pan dina ayat kamari entos pertama kerabat heula itunya terus non mana kamari teh ayatna jadi yang didahulukan ya kerabat dulu terus muslim non wal yatama wal masakin wabnas sabil wasailina wa fil riqab sadaya jalmi kan ditakdir pasti gaduh non sadaya jalmi miskin teh nu kalaparan pasti kan ditakdir gaduh kerabat berarti ketika manehna sampai kalaparan berarti kerabatna tadi anu mestina kudu disalahkeun karena supaya saeutik ulah nyalahkeun pemerintah teh gitu. Kadang kan orang di desa ieu mah loba nu sampai kalaparan kieu pemerintahna ka mana kieu wa ka menyalahkeun pemerintah karena kan aturanna jelas memberikan sedekah itu kan pertama ka kerabat heula eta jalmi gaduh kerabat henteu mun gaduh berarti yang disalahkan pertama kerabatna. jadi jeung haji roble kerabat Ya Ai kerabatnya lain berarti dulur mau hal tetangga, teman dekat. dulu Tah. kok ya dulu asal Aina adi urang, lancek urang di Jambi, kan teh nyaho kalaparan jeung henteu. oh Atuh nu aing kerabat teh nu deukeut tetangga, babaturan ieu pengaji teh kerabat ngaranna, lain berarti dulur mah oh. Pengertianna teh pendek pisan ieu mah ya. kan banyak kerabat deket atau ya double ya Kerabat dan tetangga teh tapi sadar. asli nama kerabatnya nu aya hubungan nasab cuman bisa jadi yang kedekatan dari sisi letak geografis gitu jadi tetangga Jadi luas jangkauan. atau bisa jadi Kamari ngaji bersama. saudara sesama bos Oh teu hadir. tapi ya anu dimaksud dina ayat tadinya kerabat sedulur gitu Kata dulu, karena bertetangga. Ya maksudnya urutanna teh kerabat, tetangga. Jadi ulah katuker teh kerabat tetangga beda. ya kerabat kan dina deket tetangga dina teh kurun kerabat termasuk lain Kerabat tetangga. nah terus nu kaduana wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'raf salam je mengucapkan salam terhadap orang yang engkau kenal dan orang yang belum engkau kenal ya ngucapkeun salam iya ajaran Kanjeng Nabi jadi kajal minu teh acan kenal ge mesti nama saling menyapa dengan salam itunya karena tapi ayeuna mah teu berlakunya dan itu sudah merupakan tanda kiamatnya di ayat hadis sanes Kanjeng Nabi di antara tanda kiamat teh aya jalmi daek salam ngan kajalmi nu kenal wungkul kanu teu kenal mah teu daek itunya yang dikhawatirkan non muslim atau kan
Oh ya, kalau karuhan jelas naon? Belum naon karuhan non muslim mah ya. Karuhan ieu mah kan Paliwan. di lembur anu mayoritasna Selembur belah. lembur belah gitunya. Nyaho orang. Nyaho. Assalamualaikum gitunya. Ieu beureun dianggap ku ieu jamaah tabligh gitu. Nah, tapi mah orang kerdagang bae ge. Lewat ya pakai kumat teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi lamun dipeheran ku urang mah assalamualaikum tar. Salaman. Nah teh langsung ngetrop. Tah terus ieu naon namina teh Kanjeng Nabi ngagunakeun lafaz anu umumnya. Alaman bagi seseorang. Man. Seseorang itu kan umum. Umum tuh artinya entah itu muslim, entah itu kafir, entah itu ajnabi atau mahram atau umum kan ya. Nah, ketika ada hadis anu bersifat umum maka naon tidak bisa langsung dijadikan naonnya, dijadikan dalil. Ya Kanjeng Nabi cenah naon alaman arafta sahabai nu ku ente kenal boh kafir boh Islam teu naha tidak bisa itunya. Jadi butuh dalil lain, butuh hadis lain untuk membatasi keumuman hadis ieu itunya. Jadi lamun dalil penunjang. jadi aya kan hadis nu sejen la tabdaul yahud walan nasara bis salam. Jadi lamun panggih Nasrani jeung Yahudi ulah naon mengucapkan salam. Jadi dina naon Kerdagang deh. oh. Kan orang Cina, assalamualaikum ke orang teh. Kan minimal kan orang Cina lobana non muslim ya, dijawab orang teh. Kok baju saya muslim loh Cina. Waalaikumsalam. Ya bukan kan nggak mau, saya juga tahu. Oh. Tah lamun kumaha lamun itu nu ti heula kafir Yahudi nu ti heula ya urang ngajawab tapi waalaikum bae gitu. Teu kudu tambahan waalaikumsalam gitu. Padu waalaikum sama-sama mun ceuk urang meureun. Terus termasuk di antara sunnahna Kanjeng Nabi deui nyaeta upami lebet rompok atawa lebet rompok nu kosong, lebet masjid itu tetap disunnahkan mau salam tapi lafadzna beda nya. Pertos mau lebet ka masjid di masjidna teh aya saha ayana anu bangsa nu tak kasat mata. Jin mah aya nganu manusia mah teh aya maka maos salamna assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin gitunya. Jadi ngadoakeun dirinya lira jeung ngadoakeun ibadillahi sholihin, hamba-hamba anu saroleh termasuk jin-jin penunggu masjid. Nya kitu oge rumpun pahawek. ieu mah rumahnya lamun nya rungkun-rungkun kitu mah teu kudu bangunan. Lebet karompok sami, lebet karompok tos keluar ti mana tengah wengi dirompok tos barobo tetap disunahkan maos salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ke tempat angker mah teu kedah. Kan? Ke tempat-tempat angker gitu teu kedah salam. Bangunan sepi rompok. Mata kedahnya. Tempat angker teh sapertos naon makam. Makam mah tetep Tangkal nu agung, saneom gitu teh. Kan sok Saneom. pengeluaran, angkanya pengeluarannya. Oh non. Ayo murang kali sok ujug panas teh. Salam alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jembatan Jembatan. kan seperti di Jami sepuh orang gitu. Rata sekedahnya kan. tah. Aksonan baik kan kali itu Pak. Udah di terjebat gitu teh udah ya dilepaskan gitu teh. Klaksonan. Ada hem. kecuali bangunan orang gitu lah. lakson aya ada hem. Nah, baca salam ke mau masuk ke bangunan. Udah hilap kayak nyenget rokok dan Kan lamun bangunan kosong berarti lapan salamnya tidak seperti yang Heeh.
Terus aina salam kumaha lamun jalmi nu ngajawab jalmi nu diajak salam teh judes gitunya atau boga masalah jeung urang sigana sehingga menurut don urang menurut sangkaan urang mau ngajawab apakah apakah tetap dianjurkan mengucapkan salam? Ada dua pendapatnya. Ulama mengatakan tetap naon sunnah naon salam gitunya meskipun orang apal moal dijawab. Tapi menurut ulama sanes ya teu kudu soalna naon soalna karunya bisi eta jalma dilaknat ku malaikat. Kan lamun teu ngajawab salam teh bakal dilaknat ku malaikat ya. Terus naon namina teh Iya Kang, salamna assalamualaikum. atau naon mengucapkan salam tapi nu matak ngaganggu eta ge teu disunahkeun seperti keur aya pangaosan kieu assalamualaikum mangalik sadaya kan ken jadi kaganggu nya. Majelis datang pandiri tengis langsung salik Langsung calik teu kudu salam. Atau aya jalmi keur emam teu sunah untuk diucapkan salam keur emam atau keur naon keur ngagael nya atau keur jima. Waalaikumsalam. Ya misalkan tatangga orang kapireng gitu kerasa-kerasek suarana. Terus orang usil assalamualaikum ya. Ai pakai ber itu bisa kresek Juga anak harunya belemburan. Terus naon keadaan ya jalmi keadaan kok di salaman itu makruh di salaman atau keur buang hajat di salaman. Abdi nuju ada anu ngajaknya alam teh. sering jangan orang kan ke dan ruang itu teh ayo bae nya pakadenya ke pada teh geus ngaran ke dan mah geus balik deui bae kan deui gitu teh Terus sunnah irsalus salam ila ghaibin anhu yusra'u lahu assalam bi rasulin aw kitabin wa yajibu 'ala rasul at-tabligh lil ghaib walau ba'da muddatin tawilatin bi anna siya dzalika summa tadzakkara li annahu amanah ya. Sapotos orang katitipan salam teh nuju namu ka hiji jalmi titip salamnya ke ka anu itu termasuk amanah anu wajib disampaikan. Umpama tos lami ngendek sabaraha bulan kakara emut oh bener tiba payeun teh katitipan salamnya wajib di naon disampaikan. Babul iman babun minal iman ayyuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wallahu a'lam bishawab. 10. Ingkeun kana ieu. Komen selesai beda ke Bukhari. Saya es. Namanya uya ini. Ini mah dibuka. Enggak. Ada aja tuh. Kita biasa. Udah mulai. Kan? Aya cara diri kami cari tadi. Oh. Kan beres biasa. Tapi iya, ceritanya meriang. Iya. Menitip obat. Dijemput tapi teu dan nuju di ditu. Nuju ngaung.
hari terus dikawitan adannya neraskan adan heula. Nama motor aku ya itu tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyati wa sahbihi. Alhamdulillahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum ajma'in. Alhamdulillahumul Fatihah. Alhamdulillah. Ya benar. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Ya benar. Susan penting sunan menjadi syukur. Allah ya Qudus arwah berjannah wa inna bidragha ini doain barakati manfaati ulumi wassalam al-Fatihah. Fatihah. Iya kenal. Khususan yang cakrabuana Mufirlah warhamu wa'afu nanti kabul nuran warahmatan wasyarakat Lailahul Fatihah. Iya kenal. Fatihah. Iya kenal. Khususan aku Allah dzunubana masudana Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Iya kenal. Abaina wa ummahatina ya haji syarafuddin sajati wa وصلهم وفرهم منتصبين إليهم غفر الله ذنوبهم وسترهم بدرجتهم وعاد من بركتهم شهر لا إلهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين ثم إلى رؤيا فيها في باب الدنيا رسولهم وفرهم والمنتسبين إليهم الله ذنوبهم وسترهم بدرجتهم وعندهم بركتهم شهر لا إله إلا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين كل بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحيم الله أكبر 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 أشهد أن لا إله إلا الله 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 أشهد أن محمد رسول 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 الله حي على الصلاة 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 حي على الفلاح 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 حي
الفلاح حي على 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 الفلاح الله أكبر 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 الله أكبر
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukrina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sa'adatina wa sabir wa alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban hamdan yuwafi ni'amahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika wassalatu wassalamu ala nabiyyina alayka wa ala alihi wa sayyidina ya rasulullah aghithna sari'an bi ismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam وتنقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات اللهم يا اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا ونسألك رضاك لي ولأهلي ولجميع طريقنا ولجماعتنا احفظنا وإياهم ظاهرا وباطنا من الدنيا والآخرة اللهم يا الله إنا نسألك بحكمته وفضيلته وبركته لي ولأهلي ولجماعتنا الصحة والعافية والبركة والصلاة خصوصا من الوباء خصوصا من المصائب والزلازل قربنا من الرزق وقنا من البلاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa atamana fa bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa minha an-nifaq. Juz 1 halaman 47 Takar lokal. Antara bahaya perdebatan yaitu menimbulkan sifat munafik. Perdebatan itu menimbulkan sifat munafik. Tidak butuh banyak dalil. Tidak butuh banyak dalil untuk menunjukkan bahwa sifat munafik itu sifat yang dikecam, sifat yang tercela.
Sudah jelas bahwa sifat munafik itu sifat yang tercela sehingga tidak butuh banyak dalil. Fa innahum yalqawna al-khusum wa muhibbihim wa asya'ahum wa la yajiduna jiddan min at-tawaddud lahum bilisan wa izhari syauqi wal i'tidad bi makanihim wa ahwalihim. Wa ya'lamu dzalikal mukhatabu wal mukhatibu wa kullu man yasma'u minhum anna dzalika kadzibun wa zur wa nifaq wa fujur. Fa innahum mutawaddiduna bil alsinah mutabawwiduna bil qulubi na'udzubillahil azim. Sebagaimana kita tahu, orang-orang yang berdebat itu ketika mereka bertemu dengan lawan-lawan debatnya, mereka harus menunjukkan satu sama lain itu saling mencintai. Secara zahir kelihatannya saling mencintai, lisannya saling memuji, saling menghargai, saling menyebut pangkat, kedudukan dan posisi masing-masing, baik yang mengajak bicara maupun yang diajak bicara. Dan orang yang mendengarkan ucapan-ucapan mereka semua tahu bahwa semua itu hanya pura-pura. Jadi orang-orang yang berdebat itu walaupun setelah selesai debat mereka kelihatan akrab gitu, satu sama lain bicara, ngobrol, akrab, kelihatannya saling mencintai, saling menghargai pangkat dan kedudukan masing-masing, tapi semuanya tahu bahwa itu cuma pura-pura. Pura-pura itu adalah sikap yang dibuat-buat, yang penuh dengan kebohongan dan kemunafikan. Ini yang dimaksud munafik. Hatinya bermusuhan, tapi mereka memperlihatkan di mata manusia saling akrab, saling mencintai, saling menghargai, padahal hatinya saling memusuhi. Itu kan berarti antara hati dan anggota badan zahir tidak sama, berarti munafik namanya. Jadi mereka memperlihatkan saling mencintai satu sama lain dengan lisan, tapi mereka saling membenci dengan hatinya. Kelihatannya ngobrol, yang keluar dari mulut mereka itu sepertinya mereka saling mencintai, dilihat dari lisannya, dari pembicaraan, padahal hatinya saling membenci. Nah, itu namanya munafik. Nah, ini diantara bahayanya perdebatan itu bisa menimbulkan sifat munafik seperti yang dicontohkan. Allah inda dzalika fa asammahum wa absarahum. Bisa mendengar sesuatu yang benar, tidak bisa mendengarkan kebenaran, tidak bisa mendengarkan sesuatu yang baik. Mata mereka buta, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat kebaikan. Ini bahayanya. Padahal ngaji, tapi cara diamalkan. Satu sama lain saling mencintai, tapi hanya sebatas di bibir saja, hatinya saling membenci, saling memutuskan silaturahmi. Ketika itu sudah terjadi, maka mereka manusia dilaknat oleh Allah, dijadikan buta dan tuli oleh Allah. Sehingga kalau sudah buta, sudah tuli, tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang disebutkan dalam hadis tadi itu bukan cuma omong kosong, tapi sudah menjadi kenyataan untuk saat sekarang ini. Wa minha al-istikbar 'anil haq. Di antara bahayanya perdebatan lagi yaitu sombong dari menerima kebenaran, membenci kebenaran
dan selalu ingin berdebat. Orang yang berdebat ketika kebenaran itu keluar dari mulut lawan debatnya, dia akan merasa sombong, benci, dan ingin terus berdebat sampai dia bisa mengalahkan lawannya, sampai kebenaran itu keluar dari mulutnya. Sehingga hal yang paling dibenci bagi dia dalam perdebatan adalah ketika kebenaran itu keluar dari mulut lawan debatnya. Ini orang yang debat tapi tidak tidak didasari dengan hati yang bersih. Jadi kalau kebenaran itu keluar dari mulut orang lain, dia akan benci, akan merasa sombong, dan ingin terus berdebat sampai kebenaran itu keluar dari mulut dia sampai dia berhasil mengalahkan lawan debatnya. Wa mamma zuhara tashammara bijahdi wa ingkari bi aqsa jahdi wa badri wa yati imkani fil muqaddam wa maksud. Jadi dia akan selalu berusaha melakukan tipu daya, mengerahkan segala daya upaya agar supaya kebenaran itu benar-benar datangnya dari dia, bukan dari orang lain. Jadi sehingga orang-orang itu tahu yang benar adalah dia, sementara yang lain adalah salah. Nah, kalau ini yang terjadi, maka perdebatan itu akan menjadi satu adat kebiasaan, jadi watak. Kalau perdebatan itu sudah jadi watak, maka dia tidak akan mau mendengarkan ucapan orang lain. Dan setiap ada orang lain berbicara, pasti dia akan mendebat gitu. Ini kalau perdebatan itu sudah mendarah daging, menjadi adat kebiasaan. Setiap mendengar orang lain berbicara, pengennya mendebat. Hatta yaghliba dzalika ala qalbi. Bacatul Quran wa fayadribul ba'da minha bil ba'di. Wal mira' fi muqabalatil batil mahdzurun. Berdebat untuk membela sesuatu yang salah itu adalah sesuatu yang dilarang. Jadi berdebat untuk membela kebatilan itu hal yang dilarang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk meninggalkan debat demi membela kebenaran, menolak kebatilan. Rasulullah menganjurkan untuk meninggalkan debat yang debatnya itu tujuannya membela kebenaran, menolak kebatilan. Apalagi orang berdebat karena membela kebatilan. Yang berdebat untuk membela kebenaran saja diperintahkan oleh Rasulullah ditinggalkan. Kata Rasulullah, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi alal jannah. Siapa yang meninggalkan perdebatan padahal salah, siapa yang meninggalkan perdebatan sementara dia salah, maka Allah akan membangunkan untuk dia rumah di pelataran surga. Dan siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar,
maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga yang tertinggi. Onggoh bener tapi alim debat. Dibangunkan ke Allah rempok di surga nu pangluhurna. Lamun anu alim debat karena salah, jadi salah tapi ngarumangsakeun salah jadi malah ngadebat gitu. Maka dipangabangunkeun ku Allah rompok di pelataran surga. Waqad sawallahu ta'ala baina man iftara 'ala Allahi kadziban wa man kadzdzaba bil haqq. Dan Allah menyamakan antara orang yang membuat kebohongan atas nama Allah dan antara orang yang berbohong yang mendustakan kebenaran. Orang yang membuat kebohongan atas nama Allah, menisbatkan kebohongan kepada Allah, dan orang yang mendustakan kebenaran itu sama. Yaitu disebutkan dalam ayat waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Tidak ada orang yang lebih aniaya, tidak ada yang lebih zalim dari orang yang membuat kebohongan atas Allah, mengatakan bahwa Allah punya anak, Allah punya istri, Allah punya sekutu. Itu berarti membuat kebohongan terhadap Allah. Al-kadzdzaba bil haqqi, atau orang yang mendustakan kebenaran. Ini sama saja, sama-sama zalim. Wa qala ta'ala faman azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bisidqi idza. Tidak ada yang lebih aniaya dari orang yang mendustakan Allah, bikin kebohongan terhadap Allah, dan orang yang mendustakan kebenaran. Itu sama-sama perbuatannya. Wa minha arya. Dan di antara bahayanya perdebatan yaitu bisa menimbulkan riya, pamer. Orang yang suka berdebat itu biasanya suka pamer ilmu, pamer kepintaran, pamer keahlian berbicara, dan seterusnya. Mula hadatul khalqi wal jahdi istimal qulubihim. Jadi riya, terus melihat makhluk, mencari perhatian makhluk, mencari simpati dari makhluk. Dan riya itu kita tahu bahwa penyakit yang sulit untuk diobati. Riya itu penyakit yang sangat sulit diobati, yang bisa mendorong kepada dosa yang paling besar, riya. Nyata syirik. Bagaimana yang nanti akan dijelaskan dalam kitab riya. Ada kitab khusus yang menerangkan tentang riya. Wal munazir la yaqsidu illa zuhur indal khalqi. Orang yang berdebat itu tidak ada lain tujuannya adalah agar supaya menonjol, supaya kesohor di mata makhluk. Dan debat yang tidak pakai adab dan etika debat. Dan sebelumnya sudah dijelaskan debat itu ada adab-adabnya, ada etikanya. Ini yang dibahas itu orang yang berdebat tapi tidak pakai etika. Itu patokannya pakai adab apa enggak? Yang dicela itu perdebatan yang tidak pakai adab. Itu sebelumnya sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali adab-adabnya berdebat. Ya, yang jelas debat itu ada yang baik, ada yang jelek, ada yang dipuji, ada yang dicela. Debat yang baik itu debat dalam rangka mencari kebenaran, membela kebenaran.
Nah, itu sesuatu yang baik, yang dipuji. Yang dicela di sini adalah debat yang bukan untuk mencari kebenaran, atau mencari kebenaran itu cuman di bibir saja. Maka kemarin dijelaskan tanda-tanda atau indikasi-indikasi orang yang debatnya itu bukan untuk mencari kebenaran. Itu banyak indikasi-indikasi sudah lewat. Yang dicela di sini adalah debat yang bukan untuk mencari kebenaran, atau debat yang tidak memakai etika, tidak pakai adab. Wal munazir la yaksul wa anjala ke sana. Jadi hanya mencari mencari perhatian makhluk dan ingin dipuji oleh makhluk. Fahadi asru fisalim min ummahatil fawahish al-batin. Jadi yang disebutkan tadi ada 10 bahaya-bahayanya debat itu, ada 10 yang sejak beberapa minggu yang lalu yang disebutkan. 10 dari bahaya-bahayanya perdebatan ini adalah termasuk ummahatul fawahish, biangnya semua kejelekan-kejelekan yang batin, biangnya semua penyakit hati. Siwa ma yatafiqu li ghairil mutamassikin minhum minal khisam al madi ila darbi wal akami wal latmi wa tamziki syab wal akhdhi bil liha wa sabil walidan wa syadmil ustadin wal qadfi sarih. Itu belum termasuk bahaya-bahaya yang lain gitu. Masih ada bahaya-bahaya yang lain, diantaranya orang yang berdebat itu kalau emosinya tidak dikendalikan, tidak terkendali, itu bisa saling pukulnya, bisa saling mukul, saling jotos, saling tendang, saling nyabok, bahkan menyobek-nyobek pakaian, memukul menarik jenggot, mencaci maki orang tuanya, mencaci maki gurunya, guru-gurunya dibawa-bawa, orang tuanya dibawa-bawa, kan lawan debatnya. Fa inna ulaika laisu ma'dudina fi zumratin nas al-mu'tabarin. Jadi mereka orang-orang yang seperti itu tidak dihitung di dalam golongan manusia. Jadi manusia yang tidak dianggap sebagai manusia, ya kan berarti seperti hewan ya. Wa innamal akabir wal uqala minhum humul ladzina la yanfakuna an hadzal khisalil ashr. Na'am qad yaslamu ba'dhum min ba'diha ma'aman huwa zahirul inhitat min anhu aw zahirul irtifa' alaihi aw huwa ba'idun an baladihi wa asbabi ma'isyati wa yanfaku ahadun minhum anhu an ashkalihil muqarinina lahu fid darajati thumma yatasha'abu min kulli wahidatin min hadhil khisal asri asrun ukhra minar radha'il lam nutawil bi dzikriha wa tafsil ahadiha. Jadi 10 bahayanya perdebatan itu, bahkan kalau diteruskan tidak hanya 10, karena dari 10 itu bercabang masing-masing jadi 10 lagi. Jadi yang 10 itu setiap satu dari 10 itu bercabang jadi 10 lagi. Nah, sehingga jarang sekali orang-orang yang berdebat yang bisa selamat dari bahayanya perdebatan. Hanya sebagian kecil yang bisa selamat. Nah, ini kalau disebutkan semua jadi panjang lebar. Maka kata Imam Ghazali tidak akan saya
sebutkan panjang lebar semua bahaya-bahaya dan penyakit-penyakit yang timbul dari perdebatan. Sifat-sifat tercela yang lahir dari perdebatan itu tidak akan disebutkan, diperinci panjang lebar satu persatu. Tapi selain yang disebutkan itu ada lagi contohnya, yaitu al-anafah, al-ghadab, al-baghdha, at-tama. Al-anafah itu beringas. Orang debat itu kalau sudah emosi kan jadi beringas. Terus ghadabnya ngamuk, ya, saling membenci. Kemudian timbul sifat toma. Kalau sudah debat kelihatan dia unggul dalam perdebatan, toma, arep-arep dipasihan amplopna nu gede nu kandel. Terus ya akhirnya mengharapkan dari perdebatannya dia itu, kalau dia berhasil menang dalam perdebatan, dia mengharapkan dapat uang banyak, dapat kedudukan. Apalagi perdebatannya itu ditayangkan di TV, ditonton jutaan masyarakat. Wah, hebat, debatnya hebat, maka diharapkan dia akan diberi jabatan tertentu. Ya, akhirnya kan timbul sifat toma, berharap mendapatkan harta, uang, jabatan dari perdebatan. Al-mutamakin ma'aminal ghulaba wal mubaha wal asar wal batar wa ta'zimil aghniya wa salati. Terus-terusan lagi. Jadi akhirnya perdebatan itu pengen menang, bukan pengen cari kebenaran. Pengen menang, pengen bangga gitu. Pengen menang, pengen mendapatkan kebanggaan. Akhirnya timbullah kesombongan. Terus lagi, kalau sudah suka debat, biasanya mereka yang suka debat itu akan cenderung mengagungkan, menghormati orang-orang kaya dan para pejabat pemerintah. Ya, ujung-ujungnya cari uang. Kalau debatnya menang, debatnya unggul, maka dia akan berusaha mendekati orang-orang kaya, mendekati pejabat, mendekati pemerintah, ya, supaya ya, akhirnya jadi penjilat. Wal akhdhi min haramihim, ya, akhirnya dia mengambil harta mereka yang haram. Walaupun haram, pokoknya yang penting dapat uang, kan gitu. Tajammul bil khuyul wal maraqib. Ya, setelah dapat popularitas, setelah dapat kekayaan dari hasil perdebatan, dia akan menggunakan kekayaannya itu untuk menuruti keinginan hidup mewah gitu. Mobilnya pengen cari mobil yang mewah, pakai bajunya baju yang mahal. Nah, setelah bajunya mewah, mobilnya mewah, dia akan memandang hina kepada orang lain, terutama yang fakir, yang miskin. Jadi akhirnya terus keluarlah, hilanglah sifat takut kepada Allah, hilang sifat takut kepada siksa neraka, dan hilang belas kasih dari hatinya kepada orang-orang yang fakir, orang yang lemah. Wastila'il ghaflah alaihi, akhirnya dia terlena gitu. Terlena dengan popularitasnya, terlena oleh kekayaannya. Hatta la yadri al-musalli minhum fi sholati ma shalla, sampai ketika sholat saja dia tidak ingat kepada sholatnya. Ini kalau sudah sampai parah gitu, sampai sholat saja tidak ingat sama sekali terhadap sholatnya. Mulai takbiratul ihram sampai salam itu nggak ingat.
karena sudah terlena gitu dengan segala kekayaan, segala popularitasnya. Wa man ladzi yaqra'u, tidak ingat apa yang dibaca di dalam sholatnya. Wa manil ladzi yunajihi, dan tidak ingat kepada siapa dia bermunajat ketika sholat. Nggak ingat sholat itu ngaduk kepada siapa. Wala yuhissu bil khusyuk min qalbi, dan dia sama sekali tidak bisa merasakan namanya khusyuk. Mastighraqil umri fil ulum allati tu'inu fil munazarah, sementara dia terus menghabiskan umurnya untuk memperdalam ilmu untuk mendukung perdebatan. Jadi yang dikaji itu selalu ilmu yang membuat dia semakin ahli di dalam perdebatan. Sementara ilmu-ilmu seperti itu tidak akan bermanfaat kelak di akhirat. Minta sinil ibarat. Jadi yang dikaji itu ilmu-ilmu bagaimana caranya memperbaiki bahasa, bagaimana menyusun bahasa yang baik dalam berdebat itu supaya tidak bisa dikalahkan. Batas ji'il lafzi, bagaimana cara menyusun kata-kata supaya bersajak gitu. Ketika diakhiri dengan a semua, diakhiri dengan i semua yang namanya sajak. Wa hifdzin nawadir, terus menghafalkan kata-kata yang aneh-aneh, jadi supaya dikatakan orang hebat, orang pintar dan sebagainya. Min umurin la tusa. Wal munadirun yatafawatuna fi ala hasabi darajatihim. Jadi orang-orang yang berdebat itu tingkatannya beda-beda. Walahum darajatun syatta, dan mereka memiliki derajat yang beda-beda pula. Wa yanfaqu a'dhumuhum dinan wa aktsaruhum aqlan an jumalin min mawadi hadhil akhlaq. Sebagian besar orang-orang yang berdebat itu tidak lepas dari sifat-sifat yang jelek yang telah disebutkan tadi. Yang paling baik agamanya, yang paling cerdas akalnya sekalipun ya, itu tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang tercela yang tadi disebutkan. Wa innama ghayatu ikhfa'uha wa mujahadatun nafsi biha. Paling mentok itu cuman mereka itu bisa menyembunyikan dan melawan nafsunya supaya sifat-sifat jelek itu, sifat-sifat tercela itu tidak terlihat oleh orang lain. Jadi bukan berarti orang yang debat itu dalam hatinya tidak ada sifat-sifat yang tercela, ada, cuman dia berusaha untuk menutupi gitu. Berusaha menyembunyikan supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu bahaya lagi. Bisa jadi bom waktu kan. Sementara sifat-sifat yang tercela itu tidak seharusnya disembunyikan, tapi dibuang, dibersihkan dari hati. Walam anna hadhihi radha'il lazimatun lil mustaghil bitadhkir wal wa'dhi. Ya, ketahuilah bahwa sifat-sifat yang tercela ini juga nempel pada orang yang suka mengingatkan, yang suka menasihati, yang suka memberikan mauidhah, yang suka memberikan tausiah, itu juga tidak lepas dari penyakit-penyakit yang tadi disebutkan ya. Di antaranya sifat riya, takabur, sombong dan sebagainya yang jumlahnya 10 tadi ya, tukang ceramah, tukang tausiah, tukang ngisi pengajian, tidak luput dari sifat-sifat yang tercela tadi.
idza kana qasdu talabal qubul wa iqamatul jah wa naila sarwah wal izzah, ketika tujuannya dia memberikan mauizah, memberikan nasihat, memberikan tausiah dan mengingatkan orang lain, itu tujuannya supaya diterima, supaya mendapatkan kedudukan, supaya mendapatkan harta, mendapatkan kemuliaan. Suka ngisi tausiah, ngisi pengajian gitu. Tujuannya pengen diterima oleh masyarakat, pengen mendapatkan kedudukan, pengen dapat uang banyak, ya, pengen dapat kemuliaan supaya dihormati gitu. Ini jelas berarti tidak akan bisa lepas dari sifat-sifat yang tercela. Wa ya lazimatun aidan lil mustaqil bi ilmil mazhab. Orang yang menuntut ilmu juga sama. Orang yang menuntut ilmu ini harus hati-hati. Orang yang suka memberikan fatwa, yang suka menjawab pertanyaan, ya, kalau tujuannya adalah untuk mencari jabatan, ya, mencari kekuasaan, rek ngaji supaya loba ilmuna, lamun tos loba ilmuna engke dijadikan, dipercaya sebagai tukang mutuskan hukum gitunya, diangkat jadi kodi, terus supaya dipasihan wakafan gitu, supaya menjadi yang terdepan di antara teman-temannya, supaya jadi yang paling menonjol. Hoyong ngaosna karajin, istiqomah ulah libur, supaya orang teh di antara nu ngaji teh nu pang pinterna gitu, nu paling terdepan. Itu penyakitnya. Yang menuntut ilmu juga tidak lepas dari penyakit-penyakit tadi, maka harus waspada. Jadi jangan merasa yang paling rajin, jangan merasa yang paling pinter. Wabil jumlah ya lazimatun liqoliman yatlubu bil ilmi ghaira sawabillahi ta'ala fil akhirah. Jadi kesimpulannya, penyakit-penyakit yang tercela, sifat-sifat yang tercela itu nempel pada dirinya setiap orang yang mencari ilmu, yang tujuan mencari ilmunya bukan untuk mendapatkan pahala dari Allah, bukan untuk tujuan akhirat. Maka mencari ilmu itu harus ditata niatnya. Ya, pertama-tama tata niat, luruskan niatnya, lereskan niatnya. Semata-mata mencari ilmu itu untuk Allah, karena ingin mendapatkan pahala, karena kepentingan akhirat. Jangan karena supaya pintar, supaya dihormatan, supaya dipirengkeun cariosanana dan sebagainya. Jangan karena tujuan duniawi, intinya mencari ilmu itu semata-mata untuk tujuan akhirat, jangan sampai untuk kepentingan duniawi. Fal ilmu la yuhmilul alim bal yuhlikuhu. Kalau orang mencari ilmu tujuannya untuk kepentingan duniawi, maka ilmunya tidak akan membiarkan orang alim tetapi ilmu tersebut akan mencelakakan orang yang alim untuk selamanya. Jadi kalau orang mencari ilmu tujuannya untuk kepentingan duniawi, maka ilmunya itu tidak akan tinggal diam, tetapi berusaha mencelakakan yang punya ilmu. Bahkan celakanya itu celaka untuk selama-lamanya, yaitu terjerumus dalam neraka. Au yuhyihi hayatal abad. Itu ilmunya. Kalau tidak mencelakakan untuk selamanya, ya membahagiakan untuk selamanya. Tinggal kita milih pengen ilmunya mencelakakan untuk selamanya atau membahagiakan selamanya. Itu tergantung dari niatnya. Kalau niat mencari ilmunya untuk kepentingan akhirat, ya insya Allah ilmu itu akan
menyelamatkan, membahagiakan kita untuk selamanya. Nah, itu ada tanda-tandanya. Kalau orang sudah dapat ilmu kemudian jadi sombong, merasa paling pintar, berarti itu indikasi mencari ilmunya adalah bukan untuk tujuan akhirat tapi untuk kepentingan duniawi. Dipanggil ustaz tidak ngali ya. Supaya dipanggil ustaz, supaya kalau di riungan ditempatkan di tempat di pangpayuna, pasien berkat nanu gede, amplop nanu kandel, itu berarti tujuan duniawi itu mencari ilmunya. Karena itulah Nabi SAW bersabda, asadun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'uhullahu bi ilmihi. Manusia yang paling berat siksanya kelak di hari kiamat adalah orang yang berilmu yang Allah tidak jadikan ilmunya itu manfaat. Orang yang berilmu, ilmunya tidak manfaat, itu siksanya paling berat di akhirat. Falaqad darrahu ma'a annahu lam yanfa'hu. Jadi ilmunya itu justru menimbulkan madorot, membahayakan dan tidak bermanfaat sama sekali. Walai tahu najamin ra'san bira'sin. Kalau ra'san bira'sinnya artinya ketika ilmu itu tidak menimbulkan madorot tapi tidak memberikan manfaat tapi tidak memberikan madorot, itu masih mending. Tidak manfaat tapi tidak memberikan madorot, itu masih rada mending gitu, selamat. Wahayata tapi tidak mungkin. Ya, ilmu itu kalau tidak manfaatnya berarti madorot, itu pasti. Tinggal kita maunya ilmu kita manfaat atau madorot. Kalau tidak manfaat pasti madorot. Tidak mungkin ilmu itu tidak manfaat tapi tidak menimbulkan madorot, tidak ada. Roksan biroksin, tidak manfaat tapi tidak madorot. Karena antara manfaat yang madorot itu dua hal yang berlawanan. Berarti kalau tidak manfaat pasti madorot. Kalau tidak madorot ya berarti manfaat. Fa khatarul ilmi azimun. Jadi bahayanya ilmu itu sangat besar. Manfaatnya besar tapi bahayanya juga besar. Ya, sesuatu di dunia itu kan selalu berpasang-pasangan. Yang bahayanya besar, manfaatnya besar, bahayanya besar. Ya, untungnya besar, ya kerugiannya besar, itu pasti. Sesuatu kebahagiaan yang besar itu harus diraih dengan susah payah yang besar lagi. Selalu seperti itu. Nah terus gimana? Kalau bahayanya ilmu sangat besar, apa kita tidak usah cari ilmunya? Itu berarti lebih bahaya lagi. Karena menuntut ilmu hukumnya wajib. Ya, kalau tidak menuntut ilmu malah lebih konyol lagi. Gitu. Wa talibuhu talibul milkil mu'abbad wa na'imis sarmad la yanfa'u anil milki awil halak. Jadi orang yang mencari ilmu adalah mencari milik untuk selamanya dan untuk mendapatkan kenikmatan selamanya. Gitu. Maka orang yang mencari ilmu itu tidak lepas dari resiko. Yang mencari ilmu itu mencari milik. Nah milik itu ada milik yang milik untuk selamanya, itu artinya milik yang baik, ada milik yang jelek. Kalau miliknya baik berarti ilmu itu membawa kenikmatan selamanya. Kalau miliknya jelek berarti ilmu itu membawa manusia celaka untuk selamanya.
wa huwa katalabil mulki fid dunya fa illam yatafiq lahul isabah fil amwal lam yata fi salamati minal idlal bal la budda min luzumi afdahil ahwal. Fa in qulta fi rukhsati fil munazarah faidatun wa hiya targhibun nas fi talabil ilmi iz laula hubur riyasah lan darasatil ulum faqad sadaqta ma dzakartahu min wajhin walakinahu ghairu mufid iz laula al wa'du bil qurrati wal sawajan wala bi bil asafir maragibas subyan fil maktab. Fa in qulta fi rukhsati wallahu wangi lah. Sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Amin. اللهم اغفر لنا بركة هذا المجلس وبلغ خير ونزال عن السكينة والسكون والحكمة وفتح البواب لهم الوقت اللهم إنا نسألك إلا ما فتحت لنا الباب وكتبتنا من الأحباب وأدخلتنا يا وهاب الأحباب أكرمنا اللهم في هذا المجلس وترد لنا خائبين أكرمنا في هذا المجلس وترد لنا خائبين واجعلنا مسؤولين واجعلنا مقبولين وبلغنا ما بلغت الجميل من هذه الأمة اللهم إنا تأخرنا عن اتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اتباع للمتبعين من آبائنا وشيوخنا ولكننا للحضور والموضوع كبيرة يا الله ولا تحمل لساننا والدعاء وقد وقد استشفعنا لبدل الشفاع Amin. اللهم اكرمنا اللهم اكرمنا اللهم اكرمنا وارحمنا بهذا المجلس وبلغ اهل هذا المجلس ان جالسين بمجلس الخير وارحمنا بسر الفاتحه.
bihinna bil Mustafa Rasuli bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi ajal haqi wa alihi wa sahbihi adada tosi sumbi walhamdulillahi fil badri wa tanahi walhamdulillahi